Inside Daily, kita hidup di era di mana dunia sedang mengalami fragmentasi ekonomi, perang dagang, konflik geopolitik, disrupsi rantai pasok, hingga perlombaan teknologi membuat arus modal global bergerak liar mencari pelabuhan paling aman dan paling menguntungkan. Di Asia Tenggara, hanya ada dua nama yang konsisten masuk radar investor global, Indonesia dan Vietnam. Ini bukan sekadar soal siapa tumbuh lebih cepat. Ini adalah duel dua model pembangunan. Dua filosofi bertahan hidup di abad ke-21. Vietnam bermain dengan strategi kecepatan. Indonesia bermain dengan strategi gravitasi. Vietnam membuka pintu selebar-lebarnya untuk rantai pasok global. Mereka memposisikan diri sebagai simpul manufaktur dunia dari elektronik, tekstil, hingga perakitan produk teknologi tinggi. Indonesia sebaliknya, kita memanfaatkan ukuran pasar domestik dan kekayaan sumber daya alam sebagai alat tawar. Kita tidak mengejar semua industri, tapi memilih sektor strategis terutama hilirisasi mineral dan komoditas. Satu negara membangun kekuatan lewat integrasi global, satu lagi membangun daya tawar lewat kontrol sumber daya. Pertanyaannya, model mana yang lebih tahan krisis? Data 2025 menunjukkan Vietnam tumbuh 8,02%, manufakturnya naik hampir 10%, ekspor menembus 475 miliar dolar AS. Sekilas, ini kemenangan telak. Tapi mari kita lihat strukturnya. Sebesar 77,3% ekspor Vietnam dikendalikan sektor penanaman modal asing. Artinya, lebih dari 3/4 mesin ekspor mereka berada di tangan investor global. Sektor domestiknya sendiri justru mengalami defisit perdagangan hampir 30 miliar dolar. Analisisnya jelas. Vietnam adalah mesin yang sangat efisien tetapi bahan bakarnya masih milik orang lain. Keuntungannya, pertumbuhan cepat, transfer teknologi, integrasi global. Risikonya, ketergantungan tinggi pada keputusan korporasi multinasional dan stabilitas global. Jika terjadi resesi global besar atau relokasi industri ke negara lain, Vietnam akan merasakan dampaknya lebih dulu. Indonesia tumbuh 5,11% di ke-2025. Tidak spektakuler, tapi stabil. Namun struktur kita berbeda. Surplus perdagangan mencapai 41,05 miliar dolar. Surplus non-migas bahkan 60,72 miliar dolar. Motor utamanya, komoditas dan hilirisasi terutama nikel dan baja. Indonesia memilih strategi yang lebih berisiko secara politik tapi kuat secara fundamental, melarang ekspor biji mentah dan memaksa investasi masuk ke dalam negeri. Hasilnya, FDI kuartal akhir 2025 tembus 256,3 triliun. Analisis mendalamnya begini, Indonesia sedang mencoba menggeser posisi dari eksportir bahan mentah menjadi pemain dalam rantai nilai tambah. Ini bukan transformasi instan, ini proses struktural jangka panjang. Namun tantangannya besar, sektor komoditas sangat siklikal dan sensitif terhadap harga global. Jika harga nikel turun tajam, tekanan fiskal bisa muncul. Vietnam kini tidak puas hanya menjadi pabrik dunia. Mereka mulai masuk ke desain chip dan industri semikonduktor. Target 50.000 insinyur chip hingga 2030 menunjukkan arah yang sangat jelas. Naik kelas dalam rantai nilai global. Ini langkah strategis. Semikonduktor adalah tulang punggung ekonomi digital dan pertahanan modern. Indonesia, sementara itu, memaksimalkan posisi sebagai pusat baterai kendaraan listrik dunia melalui hilirisasi nikel. Pabrik baterai sudah berjalan, investasi global mengalir. Namun ada satu perbedaan mendasar. Vietnam berinvestasi pada intellectual capital, Indonesia berinvestasi pada resource leverage. Pertanyaannya, mana yang menciptakan daya tahan jangka panjang lebih kuat? Jawabannya tergantung kualitas manusianya. Vietnam menaikkan upah minimum 7,2% dengan pengangguran hanya 2,24%. Indonesia, pengangguran 4,76% tertinggi di ASEAN. Lebih serius lagi, daya saing Indonesia turun ke peringkat 40 dunia pada ke-2025. Skor literasi dan matematika kita masih tertinggal. Hanya sekitar 13% tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Inilah inti persoalannya. Pabrik bisa dibangun dalam 2 tahun. Smelter bisa berdiri dengan investasi asing. Tapi membangun generasi insinyur, peneliti, dan inovator butuh waktu puluhan tahun. Jika Indonesia tidak mempercepat reformasi pendidikan, maka hilirisasi bisa berhenti di level menengah bukan menjadi pusat inovasi global. Vietnam memiliki kerentanan energi. Ketergantungan besar pada PLTA membuat mereka rentan saat musim kemarau. Industri berteknologi tinggi sangat sensitif terhadap gangguan listrik. Tanpa stabilitas energi, ambisi semikonduktor bisa terhambat. Indonesia memiliki masalah berbeda, lingkungan dan transisi energi. Hilirisasi nikel yang digerakkan PLTU batu bara menimbulkan risiko reputasi global.
Dunia menuju ekonomi hijau. Jika produk Indonesia dianggap berjejak karbon tinggi, potensi hambatan dagang dari Eropa dan Amerika bisa menjadi ancaman nyata. Artinya, transformasi ekonomi harus sejalan dengan transformasi energi. Vietnam unggul dalam kecepatan dan integrasi global. Indonesia unggul dalam kedalaman pasar domestik dan kontrol sumber daya. Vietnam seperti naik eskalator globalisasi cepat, efisien, tapi sensitif terhadap gangguan eksternal. Indonesia seperti membangun tangga batu sendiri, lambat, birokratis, tapi fondasinya lebih independen. Untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, keduanya harus melakukan hal yang sama, naik kelas dalam produktivitas dan inovasi. Vietnam harus memperkuat kepemilikan domestik dan stabilitas energi. Indonesia harus mereformasi pendidikan, birokrasi, dan transisi energi bersih. Pertarungan ini belum selesai, bukan soal siapa tumbuh paling cepat tahun ini, tapi siapa yang paling disiplin mengeksekusi transformasi jangka panjang. Apakah Indonesia bisa mengejar pertumbuhan 8% seperti Vietnam? Atau Vietnam yang justru akan memperlambat dan mendekati stabilitas Indonesia? Yang jelas, Asia Tenggara bukan lagi pemain pinggiran. Arena ini sedang menentukan pusat gravitasi ekonomi baru dunia. Kalau menurut kalian, strategi mana yang lebih cerdas untuk 10-20 tahun ke depan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Inside Daily. Saya pamit, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.